Satu-satunya ibadah yang menjaminkan kita masuk surga dengan mudah, belajar ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu bagaimana? Lewat baca, lewat ikut majlis ta'lim, lewat ikut ceramah, lewat ikut mendengar khutbah, lewat ikut mendengar rekaman-rekaman yang di mana alhamdulillah salah satu yang Allah berikan karunia dan kemudahan, Allah mendatangkan sahabat kita ini bayan sama anaknya. Ini anaknya subhanallah seumur masih muda sekali, tapi Allah berikan otak yang luar biasa dahsyat untuk memanfaatkan teknologi ini supaya bisa berkembang. Untuk ini teknologi bisa bermacam-macam. Teknologi itu bisa menjadi baik, bisa positif, bisa juga buruk. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sekarang di mana-mana jemaah, biarpun tidak sempat hadir, dia di mobil bisa dengar, di rumahnya bisa dengar, biarpun di luar negeri. Malah saya kemarin terima info, ada di antara jemaah lagi umrah, tapi dia bisa menikmati ceramah kita sekarang. Kan kita gembira, senang. Orang bisa dapat ilmu di mana-mana. Apalagi lewat tanya jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama bersemangat. Wallahi sisa umur kita tidak tahu berapa yang tersisa. Satu hari, jadikan satu hari yang terbaik daripada yang sudah lalu. Barangkali dengan satu hari semangat kita belajar, semangat kita menusput agama, semangat kita menusput dakwah, Allah ampuni segala dosa lalu. Bisa dengan satu hari saja. Ada di antara sahabat yang Rasulullah menceritakan baru masuk Islam, bersujud lillah untuk sujud syukur karena masuk Islam, meninggal dunia. Kata Rasulullah, karena sujudnya satu saja, belum tentu dia salat. Karena baru masuk Islam, sujud syukur, Allah naikkan darajatnya dan masuk surga. Hanya sujud. Jadi masalahnya Bapak Ibu bukan banyak amal, tapi masalahnya apakah kita ikhlas dan yang terbaik yang kita berikan untuk agama. Itu yang perlu kita sama-sama berjuangkan. Allah Maha tahu apa ujian yang saya sendiri hadapi. Allah Maha tahu. Tapi tetap saya bersemangat, insya-Allah saya bernazar akan teruskan dakwah ini tanpa ada halangan, biarpun halangannya apa saja, sampai mati. Sampai mati. Malah saya selalu berdoa, ya Allah, kalau Engkau takdirkan saya wafat, ya Allah wafatkan saya sedang saya berdakwah. Sebagaimana salah satu guru saya meninggal dunia pas menyampaikan ceramahnya. Begitu dia menyampaikan akhir ceramah itu, marilah kita sama-sama membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah guru saya meninggal dunia. Dia memimpin jamaahnya dalam dakwah membaca kalimat syahadat, meninggal dunia. Itu keinginan saya. Dan saya sudah sampaikan kepada istri, kalau anda tidak mampu bertahan untuk saya memperjuangkan umat ini, pulang aja. Orang tuanya alhamdulillah masih ada, masih hidup. Saya tidak ada tawar-tawaran sama siapa-siapa. Harta, dunia, keluarga, demi agama Allah saya tinggalkan. Saya mewujudkan dan targetkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Harus terbukti, bukan hanya sebatas ngomong. Ya ayyuhalladzina amanu, berhati-hatilah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, keluargamu fitnah. Fitnah apalagi kalau menjauhkan kita dari agama. Sekarang jujur saja, kita aja belum faham agama, anak kita apalagi. Bahaya Bapak Ibu. Apa masa depan kita yang kita harap? Apa yang kita harap? Minta yang terbaik sama Allah. Yang sudah ada kita belum syukuri, minta aja yang belum ada. Kalau anda ingin Allah balas dan menerima kita sebagai ahli syukur, la in syakartum, sudah hafal lagi. La azidannakum, Allah sudah berjanji akan kami tambah dengan syukur kamu yang ikhlas dan benar. Kita sekarang merasa belum syukuri yang sudah ada, kita masih minta ya Allah, minta A, minta B, minta C, lama-lama kesal. Ya Allah, kenapa tidak dikabulkan? Allah mau kasih tahu kita bicara, tapi kita belum faham, belum mendengar. Allah mau kasih pesan kepada kita, syukuri dulu yang sudah ada. Yang sudah ada belum lunas syukurannya, belum lunas.
Kalau mau nambah lagi, minta lagi, Allah tidak keberatan kasih. Tapi kalau Allah kasih di atas nikmat yang sudah ada yang belum kita lunasi syukur, berarti berapa banyak nanti, tambah lagi beban. Allah masih kasihan sama kita, masih sayang sama kita. Cuba kalau kita orang yang selalu bersyukur. Apalagi doa yang indah, yang insyaAllah dalam doa ini menjadi doa syukur harian. Kalau kita merasa dalam sekali baca doa ini, ada riwayat dibaca 3 kali, insyaAllah termasuk orang sudah melunasi syukur harian. Kalau dibacakan malam hari, termasuk orang melunasi syukur malam hari. Banyak nikmat yang kita dapat, yang kita hitung, yang kita ingat, ada yang kita lupakan. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, dia telah melunaskan syukurnya. Sudah lunas. Berarti tidak ada kewajiban lagi. Inilah kita jaga dan kita rasakan dan kita nikmati. InsyaAllah akan terdapat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Begitu anda angkat tangan karena sudah lunas syukur yang kemarin, begitu anda angkat tangan meminta nikmat yang terbaru, Allah segera memberikan nikmat karena kita sudah lunas yang sudah ada. Saya berani bersumpah, ada malaikat hadir di majlis kita walaupun saya tidak melihat. Saya tidak bisa pandangi malaikat, tapi saya percaya dan yakin malaikat hadir di majlis ini. Kenapa saya percaya dan yakin? Karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir majlis, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ilmu itu. Sebenarnya Bapak Ibu, yang menarik hati saya ketika baca hadis ini, anda silahkan buka di Google, bisa anda cari. Luar biasa indah hadis ini. Yang menarik hati saya ketika Allah berkata di ujung hadis, "Ushhidukum ya malaikati." Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni, bukan akan mengampuni, tapi telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang hadiri majlis ini. Menurut saya, kalau Allah menjanjikan diampuni dosa kita, tidak perlu ada saksi. Kalau kita maafkan orang, atau misal ada urusan hutang dan kita ikhlaskan, mesti ada orang saksi supaya besok-besok jangan rubah hati, rubah fikiran, tagih lagi. Betul? Ada saksi. Allah mengampuni kita, ini sebuah karunia kan? Sebuah karunia tidak? Sebuah anugerah tidak? Hadiah dari kemuliaan Allah tidak? Ini semua hadiah dari Allah. Jadi kalau ini sebenarnya karunia dari Allah, buat apa Allah bawain saksi? Ini juga, kalau Allah mau ampuni, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mau ampuni, berarti kehendak Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tapi coba bayangkan, saking ingin Allah menenangkan hati kita sebagai hamba, Allah bukan berkata aku ampuni dosa kalian, tapi Allah jadikan malaikat yang sudah hadir di majlis itu, Allah jadikan mereka saksi. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hambaku. Muncullah seorang malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang yang datang di majlis ini tapi tidak ikhlas. Ini berita buruk ini. Kok malaikat bisa tahu sih? Ikhlas itu kan isinya di mana? Di hati, bukan di di hati, bukan di gantung, dompet, apa? Di hati. Ikhlas isinya di hati. Tapi kok bisa malaikat tahu? Bapak Ibu, yakini yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah, bukan malaikat. Tapi kenapa malaikat berkata, ya Allah, ini ada satu orang nampaknya dia hadir majlis itu tidak ikhlas. Allah langsung bertanya sama malaikat, dari mana tahu dia tidak ikhlas?
dia memberikan tanda-tanda. Ini orang datang, ya Allah ada hajat. Dia janji sama seorang ibu atau janji sama seorang jamaah, ketemu di depan Masjid Trans. Ternyata ibu tunggu kedatangan tamunya yang sudah janjian. Ternyata tamunya telat. Mulai majlis ilmu, ibu yang sedang menunggu, dia tidak berkenan tunggu lama. Dia mau ikut majlis ilmu. Datanglah orang yang sudah janjian, cari ibu. Ibu di mana? Ibu di mana? Kok saya janjian? Oh maaf, saya sudah di dalam majlis. Akhirnya ibu itu ikutlah. Ya udahlah, saya ikut sekalian. Biar nanti habis majlis kita bertemu. Berarti tujuan utama dia datang untuk majlis atau untuk janjian? Ada yang janjian hari ini? Ketemu di studio atau apa? Trans studio? Atau mau kemana? Janjian ketemu saya. Tapi coba bayangkan, lihat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tanda-tanda yang bisa menimbulkan di malaikat, ini orangnya tidak datang tujuannya. Jadi seolah-olah mereka memberikan kepada Allah, apakah ini gimana keadaannya? Apakah sama juga diampuni atau apa? Karena ini bukan datang ke majlis ilmu, dia cuma datang ada janjian. Allah Subhanahu wa taala apa jawabannya Allah kepada malaikat? Wa huwa qad ghafartu lahu. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Dia juga aku ampuni dosanya. Bukan karena niatnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena berkah majlisnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak mau merusakkan kebahagiaan orang yang ada di majlis ini karena keburukan niat si fulan. Justru keberkahan kebahagiaan mereka dan niat tulus jamaah, Allah lumpahkan keberkahannya kepada orang yang hatinya tidak tulus. Subhanallah. Saking mulianya majlis ilmu, orang yang tidak tulus hatinya, tidak ikhlas, yang bukan tujuan utama datang ke majlis ini, dia justru diampuni. Kira-kira gimana yang datang untuk majlis ini? Gimana yang datang untuk menggali ilmu, mencari ilmu? Di majlis mana saja. Kalau orang saja yang tidak niatnya tulus untuk hadiri majlis ilmu, Allah ampuni karena keberkahan majlis. Betapa niat dan besar pahala di sisi Allah bagi jamaah yang datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang naik taksi, ada yang naik Grab, ada yang naik mobil pribadi, ada yang naik motor. Subhanallah. Langkah-langkah kita semua, insya-Allah saya doakan tidak ada yang sia-sia. Bahkan saya harap sebagaimana langkah-langkahmu, kesulitan dan halangan yang kita hadapi sepanjang perjalanan kita, mudah-mudahan Allah balasnya, termasuk kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Setiap langkah-langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat jamaah sekalian, itulah majlis ilmu dan majlis